Ayo dukung terus channel grup pengajian Muhammadiyah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kembali dapat berjumpa. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pemegang pemerintahan setempat, Dewan Pertimbangan dan Ketua Majelis Ulama Kecamatan Bajeng, pimpinan cabang. Malam ini 2 cabang berkolaborasi, pimpinan cabang Muhammadiyah Masjid Bajeng dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Borima Tangkasa. Ya, pengurus masjid, jamaah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang riba. Kenapa kita membahas riba?
supaya kita bisa mengenalinya, menjauhinya, kalau perlu mengajak orang untuk tidak melakukannya. Yang sudah melakukan semoga bisa menghentikan dan bertaubat. Di antara referensi yang kita gunakan adalah kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, ditambah dengan referensi yang lain. Jadi riba ini adalah satu dosa yang memiliki efek besar dan luas. Riba adalah sesuatu yang ittifaq al-ulama tentang keharamannya. Ulama sepakat, bahkan kaum muslimin sepakat bahwa riba itu haram. Bahkan mungkin orang yang menjalankan praktek riba juga mengetahui bahwa riba ini haram. Kalau ada yang menjalankannya dan menganggap riba itu tidak haram, maka dosanya lebih berat lagi. Dosanya lebih berat lagi karena sudah tidak ada penyesalan. Bahkan bisa berbangga. Nah itu nak-nak usaha tuh jakian dan nak-nak mana nih usaha tuh jaki. Iya. Jadi iya cuma kan ada usaha yang benar dan ada usaha yang tidak benar. Jadi pun anak-anak jatuh pajak nekadoe orang riba nak-nak usaha tuh jakian nih. Maka dia jawab betul usaha tuh jaki cuma usaha yang tidak benar menurut ya dalil-dalil yang ada. Keharaman dari riba ini syarif, bukan mafhum. Memang tertulis dalam Al-Quran. Ada beberapa diantaranya surah Al-Baqarah ayat 275. Ya. Wa harramar riba wa halallahu bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya. Jadi ini betul-betul tekstual. Ini betul-betul syarif. Ya. Kemudian di setelah 275 masih Al-Baqarah 278, orang-orang yang sedang menjalankan riba itu disuruh hentikan. Jadi misalnya ajab kami bagirwana, kemudian dia mendengar dalil, mendengar dakwah, maka dia disuruh menghentikan. Jadi tenan aku ni kana tak karani pale bagi rupa nang pato. Iya ni kana pas saya pentak kala lunas rodo. Iya lewat pilunas nampak tobatan nasuha. Iya. Gapar ulanga mereka mau batu na yenjo lunasnya maka berbahaya. Iya. Jadi kita disuruh meninggalkan wazaru ma baqiya. Jadi tinggalkan sisa-sisanya itu. Ya. In kuntum mu'minin kunnat tujin mantun jadi malah Allah Ta'ala kalau kita betul-betul orang beriman nah tinggal kami mantau katanya. Iya. Tiyan na nakana takororongan.
pasing mo tidak ngasen romo dah kan tidak ya pasing rotak kalaluna sampai tobat tidak ya. Jadi Al-Baqarah 275 syarih riba haram 278 kalau sementara dijalankan hentikan ya hentikan. Kemudian 279 Allah dan Rasulnya memerangi orang yang melaksanakan riba. Allah dan Rasulnya memerangi. Berarti tira-tira sehingga kapan pun Allah Ta'ala sigan nak bita ya, yang akan memerangi mereka. Jadi itu tadi kan disuruh menghentikan orang yang sementara menjalankan, disuruh menghentikan. 279 ditekankan siapa yang tidak mau meninggalkan fa in lam taf'alu, siapa yang tidak mau melakukannya, meninggalkan tadi ya, maka Allah dan Rasulnya ya akan memeranginya ya. Berarti ini ukubahnya besar. Ukubahnya besar. Kemudian yang keempat dalam surah Al-Baqarah, orang yang melaksanakan riba masuk neraka dan di nerakanya kekal. Kan ada dalil mengatakan masuk neraka, tidak ada kata-kata khalidina fiha atau hum fiha khalidun ya. Tapi ada beberapa jenis dosa setelah Allah mengatakan masuk neraka, ada lagi penegasan mereka kekal di dalamnya. Jadi nanti setelah kita pulang di rumah dalam surah Al-Baqarah 275 ya, mereka itu ya faulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka, penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya ya. Jadi yang makan riba itu bukan cuma masuk neraka, tetapi kekal di neraka. Berarti tenanan rasa dispensasi ya. Ya. Kan di akhirat itu kan ada beberapa dispensasi. Keutamaan anak yang penghafal, keutamaan ini, keutamaan itu akan memberikan manfaat bagi orang tuanya. Tapi kalau sudah ada kunci dari Allah ya bahwa dia kekal, maka tidak ada ya berfaedah atasnya. Jadi ini dalil-dalil Al-Quran tentang keharaman daripada riba itu. Kemudian dalam hadis Tabrani itu tadi ayat, selanjutnya dalam hadis Tabrani ada yang menjelaskan dosa riba setara dengan dosa seseorang menzinahi ibunya. Bahkan ada hadits lain dari Anas bin Malik mengatakan lebih besar dari zina, ya, lebih besar daripada zina. Bahkan ada hadits yang mengatakan sama besarnya ya, atau lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Berarti penjajahnya berzina ketemu 36 kali. Ini dalil-dalil. Kemudian
dalam kitab Minhajul Muslim, riba itu didefinisikan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Jadi ada yang membagi dua, riba fadal, riba nasiyah, dan ada yang membagi lebih banyak lagi, ya, jenis-jenisnya. Riba fadal adalah orang yang menjual jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba dengan barang yang sejenis. Jadi dia sejenis, cuma diberikan lebih banyak. Misalnya 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum. Ya. Kemudian ada riba nasiyah. Riba nasiyah ini ada 2 bagian. Pertama ada riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah. Termasuk bagian riba jahiliyah, misalnya ada orang yang meminjam narapi ki tempo tena nak kula na bayar, jadi anak kula jinundur anne ingka katambangi. Itu riba, bagian dari riba nasiyah, dia riba jahiliyah. Misalnya nginreng ini 1 juta, narapi ki waktu pembayaran tena nak kula na bayar, nak kula je tambah sebulan ingka ganaki si bilangan 50 1.300.000, maka itu dianggap riba. Dia ini sebenarnya riba klasik, ya, riba klasik ini terjadi di zaman jahiliyah, ya, dan juga memang ada yang menamakan riba jahiliyah. Jadi memang pada riba nasiyah ini, ya, seseorang memiliki utang kepada orang lain, narape kuat tunna, anja tu sering nginrang aku tak nang ngape nanu bayar ni, punna tena punu bayar ki kulo jadi perpanjang, tena aja masalah, tingkah katambahan, iya, katambahan, itu namanya riba nasiyah. Punna barang yang sejenis, semisal, tapi takarannya yang berbeda, itu riba fadal, ya. Dan masih ada lagi jenis-jenis riba yang lain. Kemudian hikmah diharamkannya riba. Pertama, menjaga harta seorang muslim supaya tidak dimakan dengan cara yang batil. Ya, jadi kan tujuan daripada syariah itu adalah al-maslahah, mendapatkan al-maslahah dan menghindari al-mafsadah. Itu memang dalam al-maqasid asy-syariah ammah, ya. Jadi aina takuna syariah fa hunaka al-maslahah wa aina takuna al-maslahah fa hunaka syariah. Jadi memang syariat itu untuk kemaslahatan, ya. Ternyata hikmah pertama diharamkannya riba itu adalah melindungi harta muslim supaya tidak dimakan dengan cara-cara yang batil. Iya. Karena tuh tahu saya ada juta renna. Bayar mi per 2 juta nanti na lunas. Iya, bayangkan saya udah tahu juta renna, na 2 juta pun na bayar. Nanti apa lunas, maka rumus apa kira-kira napakin jo? Ya, ini itu dalam Al-Quran memang berlipat-lipat. Ya. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya ke dalam usaha yang bersih. Ya. Jadi tenan anak-anak ini ada kurang 10 juta pun aku pajapan jaya kusawalah. Tapi diarahkan ke yang halal, yang tidak memudarati orang. Karena salah satu prinsip kan la darara
wala dirara. Ya, prinsip lain ad-darara yuzalu. Iya. Jadi kalau mau dapat untung jangan pinjam, tapi tanam saham, tanam modal. Ya, tanam modal, sehingga karena namanya modal tentu ada usaha bersama di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi benar ke pasawala modal ale karena ni ane modal putar lagi nampak dibagi. Jadi bukan meminjam. Ya, bukan meminjam. Nah, yang ada di masyarakat apa yang rangi nampai sawala. Nah, itu tidak benar. Punar ke sawala tanam saham. Ya, tanam saham. Karena meminjamkan itu membantu, itu ta'awun. Iya. Punna kisareng indra nampaniak bungana berarti tidak membantu. Iya, tidak membantu. Iya, jadi jangan ki akadnya pinjam punna roki an rasa, tapi tanam modal. Iya, tanam modal. Iya, ini ane modal lah. Kian. Iya, seperti itu. Kemudian hikmah diharamkannya riba selanjutnya menyumbat jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya muslim yang berakibat pada lahirnya celaan dan kebencian kepada saudara. Jadi menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, itu riba bisa menghasilkan kebencian. Angnya pada benci, kasih dari juta nindrang, 2 juta dibayar, ngapa nanti pernah lunas? Iya, pasti akan lahir kebencian. Ingka pun bagi hasil, memang kehasilnya jadi bagi. Jari ini inji modal kan, ini putara inji modal kan, seperti itu. Iya. Jadi saya kira itu dulu Abdurrahman bin Auf. Itu salah satu dari 9 sahabat yang digembirakan dengan surga. Itu kan ketika hijrah ke Madinah, walaupun dia termasuk orang terkaya di Makkah, sampai di Madinah dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu orang terkaya di Madinah. Tingkat ni mami jo balak nak tua-tua. Iya. Jadi anju tua tingkat ni mami balak. Nah nak kekaten 1000 tahun kemudian tena memang apa nak tingkat balakku. Iya. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wahai saudara saya, kan Nabi itu mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Wahai Abdurrahman bin Auf, kita ini bersaudara, kata Nabi. Maka silahkan ambil harta saya 1/2. Ternyata persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansar mengalahkan persaudaraan saudara, seibu seayah. Ini kata ini saribatan anak-anak mari saribatan saribatanku. Alewinnya hartaku 1/2. Apalagi lagi ngindran latin apa burak nih naik bisi-bisi. Bayangkan yang juga apa anak-anak di saribatan silahkan ambil harta saya 1/2. Tentu menekat ini karena ia minisal loku tayang kemayan. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih wahai saudaraku, sangat inturanmuku, tapi cukup tunjukkan saja saya di mana pasar. Dan disitulah Abdurrahman bin Auf membangun satu pasar bebas riba. Dan Yahudi waktu itu pasar 4 pasar di Madinah waktu itu dikuasai oleh Yahudi. Ribanya luar biasa. Ya, ribanya luar biasa. Lalu itu sewa lapaknya memberatkan.
Abdurrahman bin Auf mulai dengan sistem syariat bagi hasil. Jadi lapak itu tidak ditentukan berapa dibayar. Jadi siapa narasa dia memberikan bagi hasil sesuai dengan keikhlasan. Apa yang terjadi? Ya. Jadi itu Abdurrahman bin Auf membuka pasar di depan pasar Yahudi. Yahudi sendiri banyak yang pindah. Jadi ini sistem Islam, Pak. Kalau berjalan dengan baik, jangan ke orang Islam. Yahudi sendiri pindah pasar. Ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dengan wahallallahu baik meninggalkan riba menjadi orang yang terkaya. Itu kekayaannya ketika meninggal 7 triliun. Ya. Pernah satu hari dia menyumbang untuk perang 1.500 kuda, 500 onta satu hari. Ya. Berarti barakah ginjah al-bayi, ya, dan beliau walaupun meninggalkan hartanya tidak mau menjalankan yang riba. Malah bukan cuma tidak mau, kan ada orang tidak mau makan riba, tiap pajak pada riba, tiap tahun ngindran duit riba, tapi tidak pikir itu mereka kan? Iya ji, iya. Ini tentu ada kesyukuran KTM ada riba, tiap tahun pajak pada riba. Tapi Abdurrahman bin Auf ini bukan cuma tidak mau makan uang riba, ya, bukan cuma tidak mau pinjam uang riba, tapi memikirkan orang lain supaya tidak terjerumus ke dalam riba. Mungkin inilah sehingga boleh itu salah satu dari 10 sahabat yang digembirakan dengan surga. Iya. Jadi kalau PCM Macini Baji dengan PCM berumah tangga saat ini bisa juga langkahnya seperti itu. Bukan cuma kita yang tidak mau makan riba, tapi kita juga membuat langkah supaya orang tidak terbelenggu dengan riba. Iya, seperti itu. Jadi kami termasuk aktif di HNI, khusus di Sulawesi Selatan ini kami mendirikan keuangan syariah tapi masih kecil-kecil. Dua mikat anggota HNI kawin dengan dana dari syariah HNI itu. Alhamdulillah dua mi abunting dari anggota kami. Ya. Jadi memang selain mengharamkan, kita juga sebagai lembaga bagaimana bisa ada jalan keluar, ya, jalan keluar dari riba ini. Termasuk merubah praktek kalau mau beruntung jangan pinjam, tapi tanam modal. Ya, tanam modal. Jadi punan yang ingin rendui, nak kana ku palabipi bahan dakwah, mempo corona, mempo koe baji gini. Ni cerita kamayan na kay ki angin rendui nampero ki palabi. Punna iblisan rannu minna. Ingkana kiranno to nganne ingkero kini model maraing. Iro kini model maraing. Pakala kamanne. Tina nungin rendinekke. Inakke sara kemudana. Ikau gandeng. Tapi inakke adele ikau jujur tongko. Siapa pasawalanmu? Betul kau siapa ronalian? Seperti itu namanya bagi hasil. Jadi punna rugi teh naronin rasa. Iya. Punna jai tahu ini rasa. Punna kurang sikit ini rasa. Salah sikit ini suruh pemberian. Ya, terima kasih anda kan ya sikit deh. Ingka keputusannya jadi pulih. Nah, seperti itu. Jadi memang sepertinya kan kajian tentang haramnya riba ini konvensional, Pak, sudah sangat banyak. Tapi lebih elok lagi kalau ditindaklanjuti. Ada beberapa praktek di masyarakat ya yang perlu di ini ya. Misalnya anak gara segangan nesang. Nah, itu kan bisa dikaji itu, Pak. Yang mana yang lebih syar'i dan yang mana yang harus dihindari.
Nah, itu artinya satu pembahasan riba yang luas, setidaknya satu praktek riba bisa dihindari. Iya, bisa dihindari. Iya. Saya kira tentu tidak bisa dikaji secara umum, tapi yang teknis-teknis di masyarakat itu yang kita utamakan, memberi petunjuk bahwa itu riba dan kalau bisa diberikan jalan keluar. Iya. Saya kira ini sebagai pengantar, tentu jauh dari sempurna, tapi bisa kita lengkapi dari diskusi-diskusi. Karena di antara kita ini banyak asatid, ada beberapa guru saya, ada Haji Pak Rahim Sila, Desalan dan sebagainya, itu adalah guru-guru kita, ya bisa kita berdiskusi. Ya, syukran jazilan husni ihtimamikum. Mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan. Jadi guru saya tadi menyampaikan bahwa anjo beng pemain ribayan itu ngalasan nah karena nosing karena detianang anya apa namanya mulai ya detianang memang jadi mana ki iya mirip-mirip kinjo. Ini alasan yang tidak tepat. Ya tahu itu kan ada tiang ketena ada jana lompo batan dan jadui kan. Ya, jadi itu pikiran bisa dibalas dengan pikiran. Itu kan kisah ya Allah, anekdot Abu Nawas. Macam ini kan juga karai ngapa mana-mana duwe main kerjai. Kayak penjelasan karena detianang. Jadi ni sareng indrang 1 juta karena 2 juta motor 1 minggu talungan lo motor ki ni sare 10 juta karena si bulan 2 minggu motor ki ya 20 juta 10 juta tolong ni sare si bilangan juta tenang ni buntu di Kabunawas sangkana kemana karena boyai tentara kerajaan disuruh mencari tolong ni rasa karena bunas mana penjelasan nanti kita roy kareng kek katetonya karena di mana jadi itu 2 juta ternyata baji ke batin mana acu cipu jari motor ke 2 juta anje 10 juta baji to ke batin mana acu cipu dengan jari motor ke 20 juta karena kareng jari ni si bilang juta ngapain karena si bilang juta kareng kebetulan mati mana ke nampaknya semutuna batin mana ala sapi ala tidung habis perkara memang tianan tongin jana kalian cuma ke pengukuran yang karena mati mana ki iya jadi ini yang kedua itu koperasi kan usaha bersama baik kalau usaha bersama jadi penghimpunannya sudah benar tapi usahanya juga harus benar. Iya. Jadi kalau dia usaha bersama, misalnya masing-masing ada modalnya, maka hasilnya dibagi berdasarkan modal. Bagus. Tapi untuk mendapatkan hasil itu juga harus halal. Misalnya jual beli berarti halal. Tanam saham berarti halal. Punya keuntungan teki pinjam. Tanam saham, iya. Kalau pinjam tidak boleh ada kelebihan. Kalau judulnya akadnya adalah pinjam, iya. Kan pinjam membantu. Jadi punya niat lebih, nanti membantu. Iya. Kalau mau ada lebihnya, jangan pinjam, tapi tanam modal. Iya. Bukan pinjam itu namanya, tapi dia jadi itu orang yang memutar bukan meminjam modal tapi dia diberikan modal iya begitu cuma kata si garu-garin anunta kan karena nginrengi modal iya jadi jangan jadi kita menanam modal iya jadi koperasi ya bagus karena kita sendiri dapat keuntungan kita beli
Karena kita beli ada keuntungan di dalam, dapat lagi keuntungan karena kita ikut bermodal. Tapi usahanya itu adalah harus usaha yang halal, misalnya jual beli dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya pupuk. Katakanlah harganya, ya jadi jelaskan tadi banyak sekali keuntungannya. Ya, banyak sekali keuntungannya. Itu bisa masuk dibayar. Ya, pembayaran yang tertunda dengan syarat di markup. Ya, itu bisa termasuk riba. Ya. Cuma memang perlu diteliti lagi lebih dalam. Pertama karena tidak semisil, bukan uang dengan uang, tapi barang dengan uang, maka harus diperiksa baik apakah berlipat ganda atau tidak dan sebagainya. Ya. Kalau sudah berlipat ganda Pak 2 kali, kita hindari. Ya, kita hindari saja. Ya. Kemudian mohon maaf ini jawabannya ringkas-ringkas karena waktu. Ada orang tuanya pemain riba, diajak diskusi anaknya marah. Nah kan ini kan membantu. Iya, itu kan ya alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzi yatahabbathu syaitan minal mas. Sesungguhnya orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya setan. Iya, jadi apa namanya? Iya, memang bahaya itu kalau makan riba. Bisa mempengaruhi darah, daging, pikiran dan sebagainya. Iya. Kesimpulannya tidak bisa dikatakan tergantung niat. Niat satu faktor yang sangat menentukan, tapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Ya. Jadi tidak boleh orang mengatakan bisa riba yang penting niatnya baik. Tidak boleh. Karena niat itu harus berkesesuaian dengan perbuatan. Kalau memang berniat membantu, kasih pinjam 100.000, kembali 100.000. Kalau memang niatnya baik, iya. Jadi maksudnya jangan niat yang ikut perbuatan, tapi perbuatan yang mengikuti niat. Yang begitu konsepnya Pak. Perbuatan yang mengikuti niat. Jadi kalau misalnya berniat membantu, silahkan kita bersyukur. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta, seperti itu. Iya, tidak nih karena niat ku bantu makin kata. Pokoknya saya 2 juta, insya Allah 1 bulan menjadi 1,5 juta. Teh membantu keterenanya, bukan. Dan itu sudah jelas-jelas menjadi riba. Iya, sudah jelas-jelas menjadi riba. Ya, jadi tabi hindari riba. Ya. Mungkin pengajian ke depan jalan keluar dari riba. Iya. Memang para ulama kian berpikir bagaimana merubah praktek yang ada menjadi praktek yang syar'i. Iya. Mungkin 1-2 orang yang memulai. Iya. Saya sudah belajar ini di Ustaz Nandang di atas. Bagaimana itu kan Riapia dulu pernah desa termasuk miskin, sekarang desa termasuk desa terkaya di Kabupaten Goa Pak, kan Riapia. Iya, 1 rumah biasa 3 mobil. Itu bagus sekali itu, ada sistemnya di atas itu. Ya, yang saya sementara mau pelajari ini bagus. Iya, pengusaha pertanian maju, petaninya juga maju. Iya. Jadi terima kasih 2 senior kita, sesepuh kita ini bertanya. Pertama, ada orang pinjam meminjam tidak ada tambahan, cuma janjinya 6 hari, 6 tahun, tidak apa-apa bayar lagi.
Apakah tidak berdosa itu yang ditempati meminjam? Jawabannya tidak berdosa. Justru yang berdosa yang meminjam. Kalau dia tidak bayar di dunia, maka dia akan bayar di akhirat. Jadi ini akan membantu keikhlasan kita. Punatina na bayar kita terilino, maka pasti akan dibayar di akhir. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka kakau di atas yang paling Maria. Jadi memang kan nafsul mukminin mu'allakatu bidain dan seterusnya, banyak sekali darinya. Iya, jadi punatina nak bayar sabar saja, insyaallah nana bayar dengan turi akhir. Iya. Tetapi teman yang ada pinjamnya daripada di akhir kini bayar, lebih bagus dibayar di dunia. Punatina pada tanana rapid tempo makin jorengnya cerita baji. Nakana tahu iya mana tu cerita baji pak bayar aja. Mana tu kana baji pak bayar aja. Tinana jena lunas. Ingka setidaknya tina nalar ronjo tunganua nakana iya tahu kirut dibayar natina apa nasanggu. Iya. Kemudian yang riba itu kalau yang dilebihkan itu adalah pinjaman. Tapi kan dia ini meminjam, dia bayar sekian sama. Ada punya lain itu bukan pembayaran. Ya, yang dihitung kalau pembayarannya lebih. Ya, pembayarannya lebih. Ya, kalau dia dimaksud itu adalah dari uang itu sehingga ada kelebihan. Ya, baru riba. Dan rata-rata diceritakan di awal sekian. Itu sudah jelas yang namanya riba. Cuma memang ada orang yang sangat hati-hati. Bahkan gas senjeninu na lagi nanti aninu nah harga jadi riba mati maki. Iya. Tapi saya kira la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa tuh mamu tuh namanya jenis inu na nirikin riba ji. Tina lagi ranna na batugi nah tuana ki dan sebagainya. Iya. Jadi yang penting tidak masuk akad bahwa ini pembayaran saya, ya, dan pembayaran sisanya ini adalah bagian dari itu. Kalau sisa itu, kelebihan itu bagian dari itu riba. Tapi kalau bukan bagian dari itu, maka bukan riba. Iya, seperti itu. Saya kira demikian.